Jadi mereka sendiri yang mengolah kopinya di Sidoarjo, dan mereka menghimpun dari berbagai petani-petani kopi yang ada di Jawa Timur. Mereka olah sendiri. Besok adalah merupakan ekspor perdana dari Koperasi Mukmin Mandiri ini. Kuota ekspornya ada berapa banyak, Pak? Besok perdananya mungkin 1 ton dulu, test case kan. Jadi kalau lancar, kalau bagus, aninya mereka akan terus tingkatkan ke depan. Yang jelas prospek kopi itu untuk kita itu luar biasa, baik untuk Jepang, Korea, dan Taiwan. Ya, termasuk juga untuk Eropa dan Amerika sebenarnya ya. Cuman kan kadang-kadang untuk suplai dalam negeri aja kita masih kekurangan sebenarnya. Ini pasarnya kemana, Pak? Pak, besok pasarnya kemana nih? Australia. 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 Saya di produksi pemasaran, ya kita berkaitan dengan meningkatkan produktivitas para petani kopi melalui koperasi yang kita bina selama ini, baik melalui sentra-sentra produksi maupun dengan pendekatan OFOP. Sebagaimana tadi saya sampaikan di kopi Gayo Toraja, kopi Kintamani, kopi Badung, kemudian kopi Sidikalang di Sumatera Utara, kemudian kopi Lampung Liwa, kemudian kopi Bajawa di Flores, kemudian Toraja. Itu beberapa yang kita bina selama ini, termasuk juga Temanggung ya. Market di luar negeri bagaimana merespon produk Indonesia, Pak? Saya melihat banyak sekali negara-negara yang tertarik, khususnya Jepang, Korea, dan Taiwan, di mana mereka tidak memang memproduksi kopi. Mereka sangat ini sekali dengan kopi kita, sangat senang sekali dengan kopi kita. Ketika pameran kopi kemarin di Korea, di Seoul tahun lalu ya, November, semua produsen kopi yang ikut pameran dari Indonesia itu mendapat bayar di situ, semuanya. Jadi nggak ada yang kekurangan. Jadi luar biasa minatnya. Nah, hambatan produk dalam negeri sendiri untuk ekspor itu bisa dijelaskan nggak seperti apa, Pak? Secara umum sebenarnya yang dihadapi oleh petani kita itu tingkat produktivitas kopi ya dalam negeri itu masih rendah. Kalau di negara lain seperti Vietnam itu sudah 1,5 ton per hektar, di Brasil itu sudah 2 ton per hektar, kita itu rata-rata per hektar itu baru 756 kilo. Jadi tingkat produktivitasnya masih rendah. Nah, kemudian yang kedua biasanya yang dihadapi adalah bagaimana menghimpun para petani itu dalam wadah koperasi supaya mereka tidak terjerat melalui tengkulak. Ini yang kita hadapi. Nah, dengan adanya program Kurbe yang disiapkan oleh pemerintah, di mana pemerintah bisa memfasilitasi sampai 50 miliar pada UKM itu, ke depan mengenai pendanaan sebenarnya tidak ada masalah menurut hemat kami. Nah, kalau untuk pasar sendiri, pasar di luar negeri, kawasan mana yang potensial dengan produk-produk UKM, Pak? Untuk kopi. Kawasan, ya, kopi. Untuk kopi itu Amerika, Eropa, Asia. Itu potensial sekali. Khususnya Amerika itu kita sudah mengekspor, apalagi dari Gayo itu, begitu orang bilang kopi Gayo itu lakunya luar biasa. Sampai kelabakan koperasi kita di Gayo itu mengekspor, memenuhi kebutuhan ekspor ke Amerika. Hal-hal yang lain yang positif yang bisa mendongkrak ekspor produk UMKM kita apa, Pak? Untuk selain kopi? Ya. Selain kopi, sebenarnya potensi market dari produk UKM kita itu di luar negeri itu cukup bagus ya. Kalau misalkan tidak terjadi pelemahan ekonomi di negara lain ya, seperti misalkan di Eropa,
kemudian ke Amerika produk-produk seperti furniture, ya baik itu furniture dari kayu jati, kemudian dari rotan, itu peminatnya luar biasa ke Amerika maupun Eropa. Jadi beberapa eksportir kita baik dari Jawa maupun Bali itu mereka masih bisa bertahan. Nah, produk-produk lain seperti kerajinan kemarin seperti pameran di Vietnam itu juga dari UKM-UKM kita itu merasakan peminatnya terhadap produk-produk kita, kemudian bayarnya dari berbagai negara kan, itu juga luar biasa. Nah, kemarin juga di Hong Kong kan, kita juga teman-teman kita juga sudah baru pulang dari Hong Kong. Jadi kelihatannya